Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Alfaiko dari kelas 2A Psikologi dengan digit NIM terakhir 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perubahan, perkembangan, dan masalah pada masa dewasa tengah. Pengertian dari dewasa tengah itu sendiri yaitu masa dewasa menengah sekitar 40-60 tahun menurut Elizabeth. Merupakan fase di mana individu sudah lebih mandiri, stabil, dan matang secara emosional. Pada tahap ini, individu mampu mengendalikan diri serta menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik. Namun, terjadi berbagai perubahan seperti penurunan fisik, seperti kulit mengendur, rambut menipis, penurunan penglihatan dan pendengaran, serta perubahan kognitif dan sosial emosional. Selanjutnya ada perkembangan dewasa tengah. Nah, di sini yang pertama itu ada fisik. Fisiknya itu mulai menurun, seperti kulit keriput, otot melemah, penglihatan dan pendengaran menurun, serta resiko penyakit yang meningkat. Yang kedua ada kognitif, yaitu daya ingat mulai menurun, tapi kemampuan berpikir lebih bijak dan matang. Yang terakhir ada emosi dan sosial, lebih stabil, mampu menjalani hubungan sosial dan intim serta aktif dalam lingkungan. Kemudian ada perubahan kognitif. Dari sisi kognitif, individu dewasa tengah mengalami penurunan daya ingat dan kecepatan berpikir. Namun, hal ini diimbangi dengan meningkatnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Pengalaman hidup yang panjang membuat individu lebih matang dalam memecahkan masalah dan melihat situasi secara lebih halus. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Secara emosional, individu pada masa ini cenderung lebih stabil dan mampu mengendalikan diri dengan baik. Mereka juga tetap aktif dalam hubungan sosial serta mampu membangun relasi yang lebih bermakna. Banyak individu pada tahap ini lebih fokus pada kualitas hubungan dibandingkan kuantitasnya. Kemudian ada permasalahan yang muncul. Nah, pada masa ini juga tidak lepas dari berbagai tekanan seperti stres pekerjaan, konflik dalam keluarga, serta perasaan kesepian akibat kurangnya dukungan sosial. Kondisi ini bisa semakin berat, terutama bagi individu yang belum menikah, karena adanya tuntutan dan stigma sosial yang pada akhirnya dapat memicu stres hingga midlife crisis. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial pada masa dewasa tengah ini meliputi keluarga, teman, pasangan, dan lingkungan kerja. Lingkungan ini memiliki peran penting dalam membentuk kondisi emosional individu karena interaksi sosial dapat memberikan rasa diterima, didukung, dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya ada pengaruh sosial. Lingkungan sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Dukungan sosial yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres, dan membantu individu beradaptasi dengan perubahan hidup. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial atau adanya konflik dapat meningkatkan stres, kesepian, bahkan memperburuk kondisi psikologis seperti midlife crisis. Selanjutnya ada dukungan sosial. Dukungan sosial berperan penting sebagai sistem pendukung dalam kehidupan dewasa tengah, baik melalui dukungan emosional, penghargaan, instrumental, maupun informatif. Secara keseluruhan, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan individu karena dapat membantu mereka menjadi lebih stabil, bijak, dan mampu menghadapi perubahan hidup dengan lebih baik. Nah, di sini ada metode dan hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil. Metodenya itu deskripsi kualitatif, tekniknya observasi, wawancara. Subjeknya itu ada 2 orang dewasa madya atau dewasa tengah. Nah, hasilnya fisiknya itu mulai menurun fungsi tubuh, penglihatan, otot tinggi, berat badan naik. Nah, terus ada kognitif, daya ingat menurun lebih drastis pada subjek kedua. Sosial emosional tetap aktif sosial, sedikit temperamental, kearifannya lebih religius dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, kesimpulannya, masa dewasa tengah ditandai dengan penurunan fisik dan kognitif, tetapi disertai peningkatan kebijaksanaan serta kematangan emosional. Pada tahap ini, individu juga banyak melakukan evaluasi hidup dan menghadapi berbagai perubahan peran. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membantu individu beradaptasi. Dukungan sosial yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi stres, sedangkan kurangnya dukungan dapat memicu kesepian dan masalah emosional. Nah, ini referensi yang saya ambil. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.